Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Anugerah yang terbesar dalam hidup kita yaitu bahwa kita boleh percaya kepada Allah. Nah, mungkin sudah berkata, pendeta, kenapa kita boleh percaya kepada Allah? Itu merupakan anugerah yang terbesar. Nah, karena dengan kita percaya kepada Allah, Alkitab dengan tegas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus itu Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Berarti Allah memberikan rohnya, karena dia memilih kita, karena dia menentukan kita. Nah, bagaimana Allah memilih kita? Pertanyaan sederhana kita perlu tanyakan, adakah orang-orang yang lebih baik dari kita? Adakah orang-orang yang mungkin lebih pantas dipilih daripada kita? Maka kita akan menemukan jawabannya banyak orang yang mungkin jauh lebih baik dari kita, banyak orang yang mungkin lebih sungguh-sungguh, banyak orang yang mungkin lebih kusuk dari kita, banyak orang yang mungkin lebih banyak potensinya daripada kita. Tapi Allah memilih kita untuk percaya kepadanya, bukan karena sesuatu yang kita miliki, tetapi karena kasih setianya yang besar. Nah, kalau Allah sudah mulai menyingkapkan dirinya sehingga kita percaya kepada dia, sehingga dia menentukan pilihannya kepada kita, lalu dia memperlengkapi rohnya buat kita, sehingga kita dapat mengaku percaya kepadanya, lalu kita diangkat sebagai anak-anak Allah, dan kita dapat memanggil dia Bapa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini anugerah terbesar? Gak ada alasan lagi untuk kita bersungut, gak ada alasan lagi kita merasa tertekan, gak ada alasan lagi untuk kita merasa kecewa. Kenapa? Karena kita sekarang telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Berarti kita dapat memanggil dia Bapa. Waktu kita memanggil dia Bapa, berarti dia akan bertanggung jawab buat kita. Waktu kita memanggil dia Bapa, berarti dia akan cukupi segala yang kita perlukan. Waktu kita panggil dia Bapa, berarti dia turut bersedih ketika kita bersedih, dan dia turut bersukacita ketika kita bersukacita. Jangan kau pikir, aduh Tuhan, saya tuh sedih banget, suami saya ngecewain saya sedih banget gitu, anak-anak saya melukai saya sedih banget, istri saya kok gak pernah mau ngerti saya gitu, istri saya cuma nuntut saya terus, istri saya tuh cuma komplain, istri saya tuh kayaknya ngatur mulu. Ya udahlah, saya terserah dia lah, saya udah capek lah ngadepin semuanya itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita pikir, saya sedih sendiri, saya susah sendiri, gak ada orang yang peduli sama saya, masa muda saya penuh kegagalan, masa muda saya penuh kekecewaan. Kalau saya tertawa bersama dengan teman-teman saya sebetulnya mau melarikan diri saja dari air mata yang sedang mengalir di hati saya, tapi sebetulnya dalam hati saya ada banyak kekecewaan. Mungkin seringkali itu yang menjadi jeritan kita, itu yang seringkali menjadi ungkapan hati kita. Kita pikir gak ada orang yang peduli, tapi tahukah saudara, ketika kita panggil dia Bapa, dia adalah Tuhan yang sedih bersama dengan kita, dan juga bersorak bersama dengan kita. Kenapa dia bersedih? Karena dia berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, aku ngerti pergumulanmu, aku ngerti apa yang kau hadapi, serahkan kepadaku, aku akan memberikan kemenangan besar bagimu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang percaya kepada Allah, karena tingkatannya begitu. Yang pertama
Anugerah yang terbesar itu yaitu kita percaya kepada Allah. Setelah kita percaya kepada Allah, maka kemudian Allah akan percaya kepada kita. Dan setelah Allah percaya kepada kita, maka kemudian kita menjadi orang-orang kepercayaan Allah. Karena itu kita mulai dulu dengan percaya kepada Allah, kita memanggil Dia Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Haleluya. Dan dalam program ini pembahasan tentang percaya kepada Allah, kita mau sama-sama lihat dari Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di dalam debu. Perhatikan kalimat ini. Yunus mulai berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tapi ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harusnya Tuhan menghukum Niniwe, tapi Tuhan perintahkan Yunus dulu untuk mengabarkan kebenaran, karena Allah tidak akan menjatuhkan hukuman sebelum Dia memperingatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yunus memperingatkan, tapi apa yang terjadi? Mereka bukannya marah, mereka bukannya menolak seperti pada saat Nuh menyampaikan kebenaran ini, tapi apa yang terjadi? Niniwe percaya kepada Allah, Niniwe bertobat. Lalu apa yang terjadi? Ada sesuatu yang baik, karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang penting yang kita terima karena percaya kepada Allah, karena percaya kepada Allah selalu mendatangkan hal-hal yang penting, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan beroleh kepastian surga. Saudara, walaupun dosa kita merah seperti ikan misi, walaupun masa lalu kita sangat gelap, walaupun jalan hidup kita sangat buruk, tapi kalau kita mulai percaya kepada Allah, artinya kita mulai mengimani janji Tuhan, kita mulai meninggalkan dosa, kita mulai melepaskan masa lalu kita, lalu kita mulai mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, maka yang pertama kita akan peroleh kepastian sorga. Karena Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Alkitab berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, hal yang penting kita terima karena percaya kepada Allah. Yang pertama kita beroleh kepastian sorga. Lalu yang kedua, hidup kita akan terus diperbaharui. Karena ketika kita datang kepada Kristus, kita percaya kepada Allah, maka kita tidak akan dibiarkan, tapi kita diproses, kita dibentuk, kita dibuat makin hari makin indah, kita dibuat makin hari makin berkenan, sehingga hidup kita terus diperbaharui. Alkitab berkata betul, manusia jasmani kita merosot, tapi manusia batinia kita diperbaharui dari hari ke hari. Lalu yang ketiga, karena kita percaya kepada Allah, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan Allah. Oh, saudaraku, ini yang saya percaya. Orang itu kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, orang itu kalau hidupnya percaya kepada Allah, lalu bahkan terus mempercayakan diri kepada Allah sampai menjadi orang-orang kepercayaan Allah, maka dia akan melihat banyak mujizat, pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan menjadi pengalaman tiap hari. Ada saja berkat, ada saja mujizat, ada hal-hal yang kelihatan yang gak masuk akal, hal-hal yang kelihatannya berat buat dia, tapi Tuhan bukakan luar biasa. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Allah, yang menjadi anak-anak Allah dan memanggil Dia Bapa, akan memiliki pengalaman-pengalaman indah dengan Allah. Dan yang keempat, ini yang saya pelajari, bahwa kalau kita percaya kepada Allah, maka setan tidak akan berkuasa lagi dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena itu Alkitab berkata lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari kita percaya kepada Allah. Mari kita menjadikan Kristus yang paling utama dalam hidup kita. Nah, apa syaratnya untuk menjadi percaya? Ini yang penting. Kadang-kadang kita pikir, loh saya udah masuk gereja kok, waktu kecil saya udah dibaptis kok, ya berarti saya percaya dong. Oh, saya sudah di CD, ya saya percaya. Saudara, ada banyak orang yang di CD, sudah di CD tapi masih narkoba. Ada banyak orang yang sudah di CD tapi
tapi masih kawin cerai. Ada banyak orang yang sudah di CD tapi hidupnya juga nggak ada ubahnya, sama seperti orang dunia, tetap minum mabuk, tetap judi. Lalu sudah mau bilang orangnya kayak gini percaya kepada Allah, dia tahu tentang Allah tapi dia nggak percaya kepada Allah, dia nggak hidup dalam iman kepada Allah. Karena orang yang hidupnya dalam iman kepada Allah, dia tinggalkan segala sesuatunya. Ya kan, banyak juga yang sudah di CD tapi masih pakai narkoba, masih pacaran sama istri orang, ya kan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa syarat untuk menjadi percaya? Yang pertama, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya kita bertobat, Tuhan gak bisa lagi hidup saya begini, saya berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat, lalu saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya, sebagai juru selamat, sebagai yang mengatur hidup saya, sebagai yang memimpin hidup saya, sehingga saya bisa berkata hidup saya bukannya saya lagi sekarang, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Saya masih hidup, tapi sekarang dikendalikan, dipimpin, diatur bukan oleh saya lagi, tetapi oleh Kristus. Jadi ingat, syarat untuk menjadi percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, lalu berkomitmen untuk hidup dalam firman. Karena Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Berarti harus ada komitmen untuk hidup dalam firman. Karena kalau kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu tidak hidup dalam firman, maka apa yang terjadi? Keselamatan kita hanya sementara, pertobatan kita hanya sementara. Karena pasti kita terpleset lagi, pasti kita jatuh lagi. Karena kita nggak kuat menghadapi pertahanan hidup ini. Tapi kalau kita hidup dalam firman, dan kita bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman, maka firman menjadi bagian dalam hidup kita, dan firman itu akan menuntun kita dalam kemuliaan Allah. Yang ketiga, syarat untuk menjadi percaya. Yang pertama sudah saya jelaskan, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, berkomitmen untuk hidup dalam firman. Lalu yang ketiga, siap untuk masuk dalam peperangan iman dengan kesetiaan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita mau jadi percaya, pasti ada tantangan, pasti ada saja tawaran-tawaran dunia, pasti saja ada serangan-serangan kegelapan. Ini yang saya sebut masuk dalam peperangan iman, lalu hidup dalam kesetiaan, bertahan sampai pada kesudahannya, dan kita akan rebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika sebagai nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap pendengar sekalian, saudara yang sakit, saudara yang berbeban berat, saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Bahkan kami yang selama ini mungkin beragama, kami yang mungkin selama ini ada di gereja, tapi hidup kami gak sepenuhnya percaya kepada Allah. Tolong kami Tuhan untuk hidup berkomitmen dengan firman, menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kami, dan siap dalam peperangan iman, dan tetap setia dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, dan hamba percaya hal-hal yang baik mulai hari ini akan terus berlaku dalam hidup kami, karena kami panjatkan doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Dan jangan lupa, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran dalam hidupnya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Jadikan hari ini